Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Baik, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kami semakin semangat di dalam membuat konten-kontennya. Baik, langsung saja kita bahas. Soal pertama, apa sikap warga Nahdlatul Ulama dalam menghadapi wabah corona? A. Selalu keluar rumah dengan kesombongan. B. Berdiam diri di rumah. C. Melakukan liburan keluar kota. Dan D. Mendekati tempat-tempat yang terdapat banyak orangnya. Baik, jadi warga Nahdlatul Ulama di dalam menghadapi wabah penyakit corona yaitu adalah B. Berdiam diri di rumah. Soal selanjutnya, pencipta lagu Ya Lal Waton adalah A. Kiai Haji Hashim Asy'ari. B. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. C. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan D. Kiai Haji Aqil Siraj. Baik, jadi yang menciptakan lagu Ya Lal Waton adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, salah satu prinsip aswaja adalah saling menghormati yang disebut A. Tawazun, B. Tasamu, C. I'tidal, dan D. I'tikaf. Baik, jadi salah satu prinsip aswaja adalah saling menghormati. Saling menghormati itu sama dengan tasamuh, sehingga jawabannya adalah B. Soal berikutnya, prinsip i'tidal berarti A. Saling menghormati satu sama lain. B. Seimbang, tidak kelebihan atau kekurangan. C. Tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Dan D. Mudah terpengaruh lingkungan sekitar. Baik, jadi sesuai namanya bahwa prinsip i'tidal berarti adalah tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, sifat wajib bagi Allah yaitu ada A. 20, B. 15, C. 10, dan D. 5. Jawabannya adalah A. 20, yaitu merupakan sifat wajib bagi Allah. Seperti misalnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Soal berikutnya, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama kecuali A. Tahlilan, B. Manaqiban, C. Jamaah ghibah, dan D. Sholawatan. Baik, jadi jawabannya yang jelas adalah C. Jamaah ghibah, di mana ini tidak termasuk salah satu dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Soal berikutnya, kalimat ahlus sunnah wal jamaah kalau diperinci terdiri dari kalimat di bawah ini, kecuali A. ahlu, B. as-sunnah, C. al-jamaah, dan D. al-jamiyah. Baik, jawabannya adalah D. al-jamiyah. Tidak termasuk daripada kata yang terperinci dalam kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Soal berikutnya, ada dua pusaka peninggalan Rasulullah, yaitu A. Al-Quran dan Al-Hadis, B. Al-Ijma dan Al-Qiyas, C. Al-Quran dan Ijma, D. Al-Hadis dan Al-Qiyas. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Rasulullah sebelum wafatnya beliau berpesan bahwa jika kita sebagai manusia ingin selamat, maka akan aku berikan dua pusaka. Dua pusaka itu yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya, latar belakang turunnya Al-Quran disebut dengan A. asbabun nuzul, B. nasikh mansukh, C. al-am al-khas, dan D. mujmal mubayyan. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran diturunkannya tentu dengan adanya asbab-asbab atau sebab-sebab, atau sering juga disebut dengan nuzulul Quran, yaitu sebab-sebab diturunkannya ayat ataupun Al-Quran. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. asbabun nuzul. Soal selanjutnya, sejarah munculnya mazhab terjadi dimulai pada abad A. 3 Hijriah, B. 4 Hijriah, C. 5 Hijriah, dan D. 2 Hijriah. Baik, munculnya mazhab itu terjadi dimulai pada abad ke-3 Hijriah. Sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya, menurut paham ahlus sunnah wal jamaah, hukum bermazhab adalah A. wajib, B. makruh, C. sunnah, dan D. haram. Baik, bahwasanya menurut versi paham ahlus sunnah wal jamaah, hukum di dalam bermazhab itu adalah wajib. Sehingga jawabannya adalah A. Kenapa dikatakan wajib? Karena kita hidup terlalu lama dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita di sini diperintahkan untuk bermazhab kepada imam-imam yang diakui kealimannya, yaitu imam mazhab yang keempat. Soal selanjutnya, dalil tentang bermazhab adalah Al-Quran surat A. An-Nahl ayat 42, B. An-Nahl ayat 41, C. An-Nahl ayat 43, dan D. An-Nahl ayat 44. Baik, jawabannya adalah C.
An-Nahl ayat 43, di mana di dalam surat An-Nahl ayat 43 tersebut berbunyi fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun, yang mana artinya maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, ini adalah salah satu dasar landasan diperintahkannya bermazhab di dalam Al-Quran. Soal selanjutnya, ilmu tasawuf adalah berkaitan dengan A. Ibadah, B. Al-Quran, C. Akhlak, dan D. Jual beli. Baik, kita ketahui bahwa ilmu tasawuf itu berkaitan dengan ibadah, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Soal selanjutnya, ajaran pokok Azwaja adalah berikut, kecuali A. Aqidah, B. Syariah, C. Tasawuf, dan D. Kekebalan. Baik, sudah jelas ya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengajarkan tentang adanya ilmu kekebalan. Sehingga jawabannya adalah D. Soal berikutnya, pada akhir zaman umat Islam akan terpecah menjadi bla 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 golongan. A. 70, B. 73, C. 75, dan D. 76. Baik, di dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwasannya pada akhir zaman nanti umat Islam akan terpecah hingga menjadi 73 golongan. Akan tetapi dari 73 golongan tersebut, maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Dalam riwayat dikatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang satu itu adalah orang yang mengikuti aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan yang mengikuti para sahabat. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, tidak mudah mengkafirkan orang lain adalah ciri-ciri ajaran A. Aswaja, B. Jabariyah, C. Qadariyah, dan D. Mu'tazilah. Baik, jawaban yang tepat adalah aswaja, di mana aswaja ini tidak mudah untuk mengkafirkan orang lain. Jadi tidak sama seperti kelompok lain. Kenapa? Karena ada beberapa kelompok lain itu yang suka mengkafirkan atau gampang mengucapkan kafir kepada kelompok Islam yang tidak sepaham dengannya. Jadi jawabannya adalah A. Aswaja. Selanjutnya, dalam hal syariah atau ibadah, aswaja mengikuti A. Imam Asy'ari, B. Imam Ghazali, C. Mazhab 4, dan D. Abu Hasan. Baik, jadi dalam hal bersyariah atau ibadah, aswaja itu mengikuti Imam Asy'ari. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal berikutnya, kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang bermakna A. Tempat pergi, jalan, aliran, pendapat. B. Tempat bersinggah, kelompok. C. Kekuasaan, kerajaan. Dan D. Agama, suku.
Baik, jawaban yang tepat dari soal arti dari kata mazhab yaitu adalah tempat pergi, jalan, aliran, atau pendapat. Soal berikutnya, dalam bermazhab di bidang fiqih, warga Nahdlatul Ulama di Indonesia lebih condong kepada corak pemikiran mazhab dikarenakan ada kesesuaian dengan iklim dan karakteristik umat Islam di Indonesia. Baik, jawabannya tepat yaitu untuk mengisi titik-titik pada soal adalah lebih condong kepada corak pemikiran mazhab Al-Imam Syafi'i dikarenakan ada kesesuaian dengan iklim dan karakteristik umat Islam di Indonesia. Soal selanjutnya, menurut arti bahasa, kata Ahlus Sunnah berarti orang yang beriktikad sesuai A. Al-Quran, B. Sunnah Nabi, C. Ulama, dan D. Ilmu agama. Baik, jadi sesuai dengan pernyataan soal bahwasannya Ahlus Sunnah berarti sunnah Nabi, orang yang suka mengikuti sunnah Nabi. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, sumber utama hukum Islam bagi azwaja adalah A. Al-Quran dan Al-Hadis, B. Ijma dan Qiyas, C. Al-Quran dan Qiyas, D. Hadis dan Ijma. Baik, kita ketahui bahwa sumber utama atau pokok hukum Islam bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tentu Al-Quran dan Al-Hadis. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, status hadis paling tinggi adalah A. Hadis sahih, B. Hadis hasan, C. Hadis dhaif, dan D. Hadis sahih dan dhaif. Baik, jadi status hadis yang paling tinggi nilainya adalah hadis sahih. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan bagi orang-orang beriman terdapat dalam Al-Quran surat A. Al-Jumu'ah ayat 10, B. At-Taubah ayat 20, C. Al-Baqarah ayat 183, dan D. Ali Imran ayat 150. Baik, jadi perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, tujuan dari puasa Ramadan adalah agar menjadi orang-orang yang A. Beriman, B. Berbudi luhur, C. Soleh, dan D. Takwa. Baik, jadi jawaban yang tepat itu bahwasannya kita juga sering mendengar adanya ayat-ayat yang memerintahkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, di mana pada ayat tersebut itu ujungnya adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, di antara golongan yang berhak menerima zakat fitrah adalah ghorim. Ghorim artinya A. Punya hutang, B. Panitia zakat fitrah, C. Berjuang di jalan Allah, dan D. Orang yang baru masuk Islam. Baik, jadi arti daripada ghorim itu sendiri adalah A.
punya hutang. Kita ketahui bahwasanya orang yang berhak menerima zakat itu dalam Al-Quran disebutkan ada 7. Satu diantaranya itu seperti ghorim. Orang yang punya hutang itu berhak menerima zakat. Soal berikutnya, yang tidak termasuk sumber-sumber ajaran Islam yang melandasi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah versi NU, yaitu A. Al-Quran, B. Al-Fatwa, C. As-Sunnah, dan D. Al-Ijtima. Baik, jadi di sini yang tidak termasuk sumber-sumber ajaran Islam yang melandasi faham Aswaja versi NU itu adalah B. Al-Fatwa. Soal berikutnya, upaya yang secara kompak, terorganisir, dan terarah untuk menangkal pengaruh dari berbagai faham atau aliran yang mengancam keberlangsungan faham Aswaja pada akhirnya dapat dilakukan A. oleh semua pondok pesantren, B. melalui kegiatan hari-hari besar Islam, C. pasca terbentuknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan D. atas bantuan pemerintah Hindia Belanda. Baik, jawaban yang tepat adalah C. pasca terbentuknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Soal berikutnya, Aswaja bagi Nahdlatul Ulama merupakan landasan yang menjadi dasar semua urusan yang A. menyangkut keorganisasian dan kebangsaan, B. meliputi hablum minallah dan hablum minannas, C. tidak hanya menyangkut keorganisasian, dan D. menyangkut keorganisasian. Baik, jawaban yang tepat adalah B. meliputi hablum minallah dan hablum minannas. Soal berikutnya, baik akidah, muamalah, maupun praktik amaliyah keagamaan, semua tetap diamalkan oleh Nahdlatul Ulama dalam garis ajaran Aswaja, sebagaimana diajarkan oleh para mubaligh terdahulu. Berikut ini yang tidak termasuk kegiatan Nahdlatul Ulama dalam rangka mengaswajakan masyarakat, yaitu A. debat terbuka dengan kelompok terbaru, B. pengajian rutin di masjid atau mushola, C. banyak-banyak mendirikan pondok dan madrasah, dan D. ceramah umum dalam peringatan Hari Besar Islam. Baik, jawaban yang tepat adalah A. debat terbuka dengan kelompok terbaru. Soal berikutnya, kesediaan membayar zakat akan menghindarkan diri dari sifat A. riya, B. ujub, C. kikir, dan D. takabur. Baik, jadi membayar zakat itu akan menghindarkan kita dari sifat ujub. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, keluarga Pak Sulaiman baru masuk agama Islam pada awal bulan Ramadan. Keluarga itu boleh menerima zakat fitrah dikarenakan tergolong A. ghorim, B. ibnu sabil, C. mu'alaf, dan D. mukallaf. Jadi jawaban yang tepat adalah
C. Mu'allaf. Soal berikutnya. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang mustahiq zakat terdapat dalam surat A. At-Taubah ayat 60. B. Ali Imran ayat 61. C. An-Nisa ayat 60. D. Al-Baqarah ayat 60. Baik, jadi yang menjelaskan tentang mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat itu ada 7. Di antaranya seperti Ghorim, Ibnu Sabil, Mu'allaf. Nah, keterangan-keterangan tersebut itu terdapat pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Dinasti Umayyah mencapai masa-masa kejayaan dan kebesaran pada masa pemerintahan Khalifah A. Muawiyah bin Abi Sufyan, B. Abdul Malik bin Marwan, C. Abdullah bin Zubair, dan D. Yazid bin Muawiyah. Baik, jadi dinasti Umayyah itu pernah mencapai masa-masa kejayaan atau keemasan, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Soal berikutnya, salah satu faktor pendorong kemunduran dinasti Umayyah adalah A. Luasnya wilayah kekuasaan, B. Semakin kuatnya pengaruh Turki, C. Figur pewaris kekhalifahan yang lemah, dan D. Permusuhan antar kelompok suku dan agama. Baik, jadi ada beberapa faktor pendorong kemunduran dinasti Umayyah. Salah satu di antara faktornya itu adalah figur pewaris kekhalifahan yang lemah. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Puncak kejayaan kekuasaan Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan A. Abu Ja'far Al-Mansur, B. Harun Ar-Rasyid, C. Al-Makmum, dan D. Al-Musta'sim. Baik, jadi di sini ada saatnya mencapai puncak kejayaan atau kekuasaan Abbasiyah, yaitu terjadi ketika masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Jadi disitulah mencapai masa keemasan bagi kekuasaan atau kejayaan Abbasiyah. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Meletakkan kepala sejajar dengan telapak kaki dan lutut pada waktu sholat adalah bentuk dari gerakan A. Ruku, B. I'tidal, C. Takbiratul ihram, dan D. Sujud. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah D. Sujud. Selanjutnya adalah soal esai. Nomor 1. Dalam bidang syariah atau fiqih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan al-mazhab. Jadi salah satu mazhab 4. Sebutkan 3 alasan dipilihnya keempat mazhab tersebut. Jadi di sini kita disuruh untuk menyebutkan minimalnya adalah 3. Baik, langsung saja kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah karena kepribadian
dan keilmuan mereka sudah dikenal dengan seluruh dunia Islam. Sehingga jika disebut nama mereka, hampir dapat dipastikan sebagian umat Islam di seluruh dunia mengenalnya dan tidak memerlukan penjelasan secara rinci. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka merupakan imam mujtahid, mutlak, mustaqil. Maksudnya adalah imam mujtahid yang memiliki metode usul fiqih sendiri yang berbeda dengan rumusan mujtahid lain. Nah, ini adalah alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah mereka mempunyai murid yang secara istiqomah mengajarkan dan mengembangkan mazhabnya yang didukung oleh buku induk yang masih terjamin keasliannya hingga sekarang. Nah, inilah alasan 3 yang menjadi dipilihnya keempat imam mazhab tersebut. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan sholat witir? Baik, kita ketahui bahwasannya sholat witir itu adalah sholat yang jumlah rokaatnya ganjil, sekurang-kurangnya 1 rokaat, dan sebanyak-banyaknya adalah 11 rokaat. Nah, inilah pengertian dari sholat witir. Soal berikutnya, menurut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab itu sangat diperlukan. Sebutkan 3 alasan diperlukannya bermazhab. Baik, jadi alasan yang pertama itu adalah bahwasanya mazhab merupakan sebuah jalan yang disediakan oleh para imam mujtahid karena adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Oleh karenanya, dengan sistem bermazhab, ajaran Islam dapat terus dikembangkan, disebarkan, dan diamalkan dengan mudah bagi umat Islam. Nah, kemudian alasan yang kedua, bermazhab dapat memudahkan umat Islam mempelajari ajaran agamanya dan mengetahui hukum suatu perbuatan. Kemudian, alasan yang ketiga adalah bermazhab dapat menyelamatkan umat Islam dari penyimpangan akibat salah tafsir dan kekeliruan dalam memahami dan mengamalkan ajarannya. Nah, inilah 3 alasan mengapa bermazhab itu sangat diperlukan. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan ru'yatul hilal dalam penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal? Baik, jadi yang dimaksud dengan ru'yatul hilal itu adalah untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan yang biasanya warga Nahdlatul Ulama memilih cara yang disepakati oleh mayoritas ahlul fiqih, yakni dengan melihat hilal. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik, jawabannya adalah bahwa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ajaran atau paham keagamaan Nahdlatul Ulama yang digali langsung dari sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Nah, inilah yang dimaksud dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.